Anybody, halo. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasa di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Mudah-mudahan kabar kita semua baik-baik selalu ya. Nah, jadi Madam Suki ini beberapa waktu ini kayak kepo gitu ya. Siapa sih orang ini kok selalu diomongin? Nah, ternyata si laki-laki yang kita omongin ini, dia mempunyai suara yang luar biasa bagusnya, terkesan romantis, dan suara itu lembut banget dan benar-benar menyentuh kalbu begitu ya. So by the way, cowok ini dia bernama Virgon kan ya. Dia juga sudah hijrah begitu dan mempunyai anak-anak yang lucu-lucu. Terus istrinya juga pakai cadar begitu ya. Istrinya ini bernama Inara ya. Nah, jadi karena Madam Suki ini kepo banget, siapa sih ini, masalah apa sih gitu. Biasa kan ya, tugasnya tukang tarot itu kan ya mengintip-intip gitulah ya dari kasus-kasus yang lagi viral begitu. Dengar isunya si Virgon ini, dia sudah membuat satu keputusan, dimana keputusannya itu adalah ia mengambil jalan perceraian. Tapi punya usut katanya yang membongkar perselingkuhan itu atau membongkar aibnya lah ya, itu justru istrinya sendiri gitu. Tapi ada kabar juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kejadian ini udah 2 tahun yang lalu. Nah, itu kenapa akhirnya Inara ini membongkar gitu, which is itu si Virgon udah minta maaf ke publik ya kan. Dia juga mengatakan dengan gentle, dengan wajah yang penuh penyesalan. Dia mengatakan bahwa ini bukan suatu yang yang membanggakan gitu. Justru dia itu menyesal banget dan pengen minta maaf kepada anak-anaknya. Well, kalau melihat itu kan sepertinya memang dia tipe laki-laki yang baik gitu ya. Namanya seseorang dalam namanya siapa sih yang mau selingkuh? Nggak ada ya. Siapa sih yang mau bercerai? Tentu aja itu bukan satu cita-cita dari semua pasangan, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, berarti kan ada sesuatu yang dalam menyikapi permasalahan rumah tangga kita ini sebenarnya hanyalah penonton, benar nggak? Karena kita nggak pernah ada di dalam persoalan tersebut, ya. Sebagai penonton, tentu kita kan yang ini begini, pasti seru deh. Jadi penonton tuh seru gitu ya. Oke. Jadi intinya sekarang si Virgon ini sudah bulat dan yakin untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur perceraian gitu. Nah, jadi ini kenapa ya? Padahal kan si Virgon ini sudah mengatakan penyesalannya, meminta maaf. Tapi kenapa kok justru Virgonnya yang kekeh pengen cerai gitu, ya kan? Itu adalah pernyataan pertama Virgon ke publik ya. Ketika dia meminta maaf, menyesalinya itu setelah masalah rumah tangganya terkuak ke publik begitu ya. Tuduhan perselingkuhan Virgon ini dinyatakan oleh istrinya Inara Rusli beberapa hari yang lalu. Sebelumnya Inara ini diketahui mengunggah beragam bukti percakapan hingga bukti transfer dugaan perselingkuhan suaminya yang terjadi sejak tahun 2021. Oke. Terlihat jumlah uang yang diduga ditransfer Virgon ini kepada wanita total mencapai 181 juta mulai dari Juli 2021 hingga Agustus 2022 ya. Jadi mereka ini dikaruniai 3 orang anak yang lucu-lucu gitu ya. Ya, jadi sayang banget ya. Oke. Jadi Madam Suki akan mencari tahu kenapa sih kok kesininya setelah bukti-bukti itu dipublikasikan oleh istrinya sendiri ya. Kenapa justru si Virgon ini kok ingin menceraikan istrinya? Itu yang Madam Suki pengen cari tahu. Oke. Sekarang Madam Suki pengen cari tahu kenapa Virgon ini kok justru pengen menceraikan istrinya. Kenapa Virgon? Madam Suki akan menarik energinya dari sini. Karena Madam Suki nggak tahu loh, Madam Suki ini kan jauh ya di luar negeri ya. Tapi dengan viral-viral begini, kepo-kepo juga seperti kalian. Oke, kenapa ya?
Oke, di sini ada the star ya. The star. Di sini ada page of cups. Iya. Kenapa dia menceraikan Inara Rusli? Oh gitu. Oke ya. Madam Suki mau telling story. Jadi di sini ada the star. The star itu kartunya positif banget ya. Di sini kan dia sudah menjadi bintang, ya. Dia sudah menjadi bintang dan di sini ada bintang jatuh gitu loh. Jadi Virgon ini berpikir bahwa dia ini sudah menjadi star sekarang, tapi karena kelakuan istrinya, bintang yang tadinya bersinar di langit itu kemudian terjatuh oleh istrinya sendiri, begitu, ya. Dan Virgon ini di Page of Cups ini ia sudah merasakan hubungan ini sudah hambar gitu. Karena di sini seharusnya kan ada hubungan hangat ya, ada hal-hal yang maksudnya kerjasama dengan istrinya itu sudah nggak ada lagi. Terus ternyata di sini ada cinta platonis. Cinta platonis itu apa, Madam Suki? Cinta platonis itu adalah cinta yang udah tidak apa ya? Kalau istilahnya gini, kayak kita pacaran aja ya, kita melihat pasangan kita itu apa? Pengen berdekap ya, pengen meluk, nunggu, pengen dibelai gitu ya. Apalagi kalau sudah suami istri, pengennya itu apa? Diangetin, kompor kali ya, dihangetin, didekap, dicium, dimanja, ya kan? Dan seks itu merupakan satu belong together with marriage, ya kan? Nah, sepertinya di sini udah nggak ada lagi, Besti. Ya, Nah, di kartu ketiga ini ada the hanged man. The hanged man ini artinya adalah dia udah capek gitu loh, capek dengan semua hal yang dia rasakan di dalam rumah tangganya. Well, jadi sekarang kita intip yuk. Sebenarnya ada apa sih di dalam rumah tangganya ini? Ini penasaran ya dengan apa yang terjadi di dalam keluarga mereka ini, gitu ya. Kan si Virgon ini sudah minta maaf ke publik, otomatis kan itu pernyataan maafnya kepada istri dan anak-anaknya kan. Karena seperti yang tadi Madam Vicky katakan, dia merasa menyesal dengan perbuatannya itu, dia tidak membenarkan perbuatannya itu, dan ia spesial pengen minta maaf kepada anak-anaknya, terutama anaknya yang laki-laki yang pertama. Tapi kok dia yang kekeh gitu, kekeh ingin cerai. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam rumah tangga Inara Rusli dan Virgon ini ya? Karena menurut gosip di luar itu, hubungan mereka ini udah 2 tahun yang lalu udah ada masalah gitu. Oke, kita juga akan lihat energinya. Tapi wait, buat kalian yang mau reading tarot secara personal, artinya ini rahasia ya, hanya aku dan kamu yang tahu gitu loh. Silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki, dan tentu aja itu berbayar ya. Jadi kalian boleh nanya rumah tangga kalian itu kenapa sih kok akhir-akhir ini berantem terus, dan lain-lain mengenai pekerjaan, mengenai finansial, mengenai kesehatan juga boleh. Jadi terus kalian juga yang mau pokoknya mau reading tarot, silahkan untuk menghubungi Madam Suki. Oke, kita akan intip hubungan mereka selama 2 tahun terakhir, Virgon dan siapa ya namanya tadi? Inara Rusli. Apa yang terjadi? Oke. Di sini ada pohon, ya, lambangnya pohon, ya. Di sini ada burung. Burung kakak tua. Di sini ada batu. Di sini ada, waduh, kok isinya pertengkaran aja sih ini? Virgon dan Inara Rusli ini, pantesan mereka mau cerai ya. Sini ada kunci, oke. Buat kalian yang tidak percaya dengan tarot, jangan pernah dipaksakan, ya. Mungkin kalian berpikir, tarot itu kan musyrik, tarot itu kan menyekutukan Tuhan. Apanya yang menyekutukan Tuhan? Apanya yang musyrik? Nggak ada, Besti. Karena tarot ini adalah kartu energi yang menarik dan bisa merasakan situasi dan kondisinya yang terjadi dari orang yang kita bicarakan, dari target, ya.
Jadi nggak usah lah ngomongin apa itu musrik lah, apa udah nggak zaman kayak gitu ya. Karena tarot ini digunakan dari 500 tahun yang lalu. Orang menggunakan tarot sebagai satu cara terhubung dengan apa ya, dengan semesta ya. Jadi di sini ada pohon. Pohon itu artinya adalah di sini ada sebuah koneksi dengan masa lalu ya. Koneksi dengan masa lalu itu apa sih maksudnya? Gosipnya si Virgon ini ada, ini bukan satu kali terjadi ya, tapi ada hal yang memang pernah terjadi dulunya ya. Tapi gosipnya seperti itu loh. Ini Madam Suki mendengar dari sosial media ya, dan ini bukan yang pertama begitu. Ini disclaimer ya, ini disclaimer. Bila mana ini resonate artinya ya itu yang terjadi. Bila mana ini tidak resonate ya anggap aja ini kita belajar dari sebuah perkawinan yang apa ya, kita semua belajar lah dari apa yang terjadi, begitu aja ya. Oke, di sini ada koneksi masa lalu ya, dimana bisa jadi ini bukan perselingkuhan yang pertama begitu. Terus di sini ada mana tadi? Nah, keluar burung. Burung itu artinya gosip sayang, gosip. Jadi isu yang berkembang. Makanya ada kabar burung. Nah, ini ada begini-begini loh Jeng. Oh itu kan ini ya, dia lagi pacaran sama istrinya orang, tahu nggak? Oh gitu, iya dia juga pacaran sama suaminya orang. Oh begitu, kabar dari mana? Ya kabar burung. Nah ini kabar burung. Jadi si Inara ini mendengarkan sesuatu atau dia tahu dari apa yang dia ketahui sendiri begitu ya, hanya jadi pembicaraan, dan pembicaraan itu jadi kabar burung ya, gosip. Oke. Terus di sini ada apa tadi? Tadi ini ada gunung batu. Gunung batu ini artinya adalah sebuah masalah di dalam rumah tangga mereka, intern. Makanya si Virgon ini kan mengatakan, saya minta maaf kepada publik, pada semuanya, karena ini kan adalah masalah intern kami gitu ya. Memang di sini secara ada masalah intern di dalam rumah tangga mereka, dan itu diperkuat dengan kartu yang kelima, di mana kartu ini ada argumen. Di sini ada apa ya, pari ya, kata orang Jawa itu apa, padi sama kemucing katanya, kemucing gitu ya. Artinya ini adalah sebuah argumen, debat aja everyday, curiga aja setiap hari. Nah ini sepertinya ini apa ya, si Virgon ini dicurigain terus, ada debat, masalah apa belum diketahui ya. Belum tahu ini Madam Suki. Intinya di sini ada perdebatan, ada argumen setiap hari ya. Dan di sini ada kunci. Kunci itu apa sih? Kunci itu sebenarnya adalah keterbukaan. Sebenarnya di sini harus ada mediasi. Mungkin sudah ya, mungkin sudah diadakan mediasi antara orang tua ya, tetapi belum ada belum ketemu karena mungkin dua-duanya saling ego, saling nggak bisa ngalah, saling lainnya ya. Makanya di sini keluar kunci ini seperti kayak ya udah deh, mungkin ini adalah perpisahan yang terbaik di antara kita gitu. Oke? Nah, jadi Madam Suki penasaran dengan ini. Ini kartu apa ya? Bisa nggak Madam Suki diketahui? Bisa, ini terakhir ya. Ini maksudnya apa ya? Tapi sebelum Madam Suki untuk melihat kartunya, buat kalian yang mempunyai masalah rumah tangga, yang perempuan selingkuh, yang laki berselingkuh ya, dan semua karena anak, karena tidak bisa bercerai karena anak, itu too many case ya. Madam Suki juga beberapa menolong pasangan-pasangan yang seperti ini ya. Datang deh ke Madam Suki, siapa tahu perkawinan kalian bisa diselamatkan. Kalaupun perkawinan itu tidak bisa diselamatkan, yang penting kalian itu mempunyai satu komitmen yang baik buat anak-anak. Jangan sampai perceraian itu nanti terjadi sedangkan anak-anak atau kalian tidak tahu tujuan kalian, hanya perpisahan itu menjadi sangat tidak baik. Datang ke Madam Suki, siapa tahu Madam Suki bisa menyelamatkan perkawinan kalian. Karena ada beberapa pasangan yang udah Madam Suki tolong di program Paket Cahaya, yang akhirnya mereka tidak jadi bercerai. Ya, finally begitu aja buat kalian
yang mau reading tarot secara personal sama Madam Suki, silahkan DM di Instagramnya Madam Suki. Finally begitu aja.